Baik, perkenalkan identitas diri dan kesibukan pada umumnya sehari-hari. Oke. Perkenalkan, nama saya Edi Kopi. Saya biasa dikenal sebagai videografer mungkin. Ya. Dengar-dengar ini bener sutradara Brandung itu ya? Kata teman-teman sih iya. Nah, satu pertanyaan. Apa yang melatar belakangi mendukung skripsi seseorang tentang mengangkat Brandung sehingga termotivasi untuk mengangkat menjadi karya tanda kutip milik Edi Kopi? Apa alasannya? Latar belakang kenapa mengangkat Brandung ya, karena memang itu lokal wisdom Pekalongan yang harus diangkat. Dan notabene seperti menurut saya dari data empiris bahwa lebih dari 140 juta buku itu minim yang menceritakan tentang budaya lokal, bagaimana teman-teman ini mampu menceritakan dengan baik uniquely dari budaya lokal ke nasional maupun internasional. Maka berawal dari situ saya punya ketertarikan yang luar biasa dengan budaya lokal, selain untuk nguri-uri, artinya filsafat yang tersembunyi di balik budaya lokal atau budaya tradisional itu sendiri. Selain untuk memperkenalkan kembali, rebranding, juga saya ingin ini menjadi trigger buat teman-teman videografer, teman-teman sineas, bahwa kita memiliki aset yang sangat kaya, budaya lokal yang sangat kaya, yang sangat-sangat banyak itu menjadi sumber yang luar biasa sekali untuk kita kulik dan kita perkenalkan ke publik. Dan harusnya ya sekarang ya ini menjadi momen di mana masyarakat kita udah mulai sadar dengan tontonan yang pintar. Itu kan semakin kesini tayangan-tayangan yang menjual kemiskinan, melas-melas itu sudah mulai ditinggalkan. Tayangan-tayangan yang menjual prank, ngerjain bodoh-bodoh itu juga sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Terus juga tayangan-tayangan tentang hantu-hantuan, medeni-medeni sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita mulai menyukai podcast, menyukai diskusi. Masyarakat kita sudah bosan dengan flexingnya pejabat, flexingnya artis. Mereka lebih tertarik dengan apa isi kepalanya tokoh-tokoh, isi kepalanya artis. Maka saatnya kita memperkenalkan pemikiran-pemikiran. Ini sudah momennya kita memperkenalkan gagasan-gagasan, memperkenalkan pemikiran-pemikiran, memperkenalkan histori, edukasi di balik histori dari budaya lokal. Jadi ya rada meningkat sidik lah, rada pinter sidik. Masyarakat kita mulai pinter sedikit untuk memilih tontonan. Jadi saya pikir ke depan ini nanti terfilter nih teman-teman, entah konten kreator, entah videografer, entah sineis, itu mereka nanti akan terfilter. Yang ditunggu oleh publik, oleh masyarakat, oleh penonton kita adalah bagaimana kita bisa menceritakan isi kepala kita, atau bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah karya film atau video. Begitu, Mas. Tambahan pertanyaan ini, berapa lama proses produksi film itu, dan kenangan paling berkesan atau mungkin yang paling menjengkelkan atau mungkin yang tidak bisa dilupakan dari proses produksi itu apa? Brandung punya proses yang sangat unik sebenarnya, karena ini sebuah
tesis yang ditulis oleh penulisnya Mas Amanu. Kemudian saya coba mempelajari tesis itu. Kemudian ini kan dokudrama ya Mas, artinya dari tesis itu saya bedah lagi. Kemudian ada hipotesa-hipotesa baru atau dugaan-dugaan baru yang coba kita keluarkan, dan kita membuat seperti semacam membuat reka ulang adegan. Kita mencoba menerka-nerka apa yang terjadi pada saat itu, apa yang ada di kepala mereka pada saat itu, sehingga banyak faktor sih dalam proses pembuatan film ini, karena kita di timur gitu kan. Kemudian agak sedikit nyenggol sih. Kita berusaha untuk tidak nyenggol dengan suatu aliran kepercayaan tertentu, dengan suatu agama tertentu. Terus kemudian kita juga harus secara bijak menyampaikan bahasa yang dianggap mistik, klinik itu dengan istilah baru, tanpa mengesampingkan atau tanpa melukai daripada hasanah ataupun keyakinan dari masyarakat yang ada. Dan ini syutingnya kan di tengah-tengah masyarakat, jadi agak-agak sedikit berisiko sebenarnya ketika kami mereka ulang sebuah peristiwa budaya itu kan, harus tidak ada tokoh masyarakat yang tersinggung gitu kan. Lokasi-lokasi yang mungkin tidak boleh, seperti di kuburan malam-malam buka celana gitu kan, kita harus cover itu. Terus mantra-mantra tertentu, sajen-sajen tertentu, kemudian di situ ada kemenyan segala macam. Itu kita harus punya siasat biar masyarakat di sekitar itu juga tidak merasa terusik dengan apa yang kami lakukan. Kemudian banyak sih hal-hal yang gitu kan, yang secara logis kita perlu menganalisa panjang sekali, apakah ini kebetulan ataukah ini mistis ataukah ini apa gitu kan. Karena kita syuting itu seingat saya di awal September itu masih belum hujan. Tapi ketika kita membuat reka ulang Beruntung, musim panas, nggak tahu kenapa malam itu tuh tiba-tiba mendung, gerimis gitu kan susah untuk dijelaskan. Tapi ya mungkin itu karena kebetulan saja. Terus tantangan berikutnya, saya agak maksa sih terus terang dengan budgeting yang ada, coba membuat drama semi sendratari. Saya melibatkan 3 sanggar gitu kan. Melibatkan musisi-musisi daerah, gamelan untuk rekaman, gamelan untuk syuting, gamelan untuk latihan. Itu beda-beda pemilik, itu kan beda-beda tempat. Jadi hanya mungkin di film itu tari kita itu nggak kurang dari 2 menit ya. Tapi semuanya original, baik dari musiknya, lagunya maupun gerakannya. Itu kan artinya gerakan yang semuanya dibuat. Itu kan, dan butuh waktu 2 minggu untuk effort, untuk latihan siang malam. Teman-teman sanggar membuat tarian baru, membuat musik baru, bahkan lagunya baru, karena itu jinglenya juga kita buat. Turu-turu ayam itu OST ciptaan aransemennya Mas Dompet.
Dan tahu sendirilah kalau rekaman musik tradisi itu kan satu-satu mas, kendangnya masuk studio rekam dulu, nanti kemongnya masuk studio rekam dulu, dan bikin musiknya aja butuh waktu 2 minggu, latihannya butuh waktu 2 minggu. Jadi kendala membuat film tradisional kemudian menggunakan instrumen daerah, menggunakan gamelan terutama, itu ribet luar biasa gitu kan. Saya tidak cukup punya basic musik Jawa yang kuat, sehingga ya untungnya teman-teman di sini semuanya membantu, di Joko, Amanu, orang-orang yang ngerti musik daerah, sehingga kita bisa meramu itu menjadi sebuah drama musikalisasi yang movie, yang film. Tantangan terberat itu sih, tantangan terberat di konsep sendera tari itu yang sangat-sangat menguras energi dan pikiran. Terus mungkin yang perlu teman-teman tahu, yang perlu Anda tahu bahwa 100% talent yang ada di film itu, yang jumlahnya itu hampir 60 orang, itu semuanya fresh graduate. Satu pun bukan pemain film, belum pernah main film. Jadi itu tantangan tersendiri bagaimana saya mendirect petani beneran menjadi petani, tapi petani film. Mungkin bisa dicek di DOP-nya, itu macul sawah itu dari sawah kering sampai bonyok itu kita take sampai 18 kali, 23 kali. Itu menjadi kenangan tersendiri, menjadi pencapaian tersendiri menurut saya, karena saya juga bisa memecahkan rekor itu, memecahkan rekor untuk diri saya sendiri lah minimal gitu kan. Saya membuat film dengan talent yang lebih dari 50 orang yang semuanya belum pernah main film. Gitu sih. Ya, satu pertanyaan terakhir. Seiring bertambahnya pengalaman dan perjalanan dalam hidup di dunia perfilman ini, film dokumenter Brendong ini memberikan hikmah, wawasan atau keilmuan, atau mungkin peningkatan kualitas pengalaman pribadi. Apa yang didapat hikmah dari selesai menyutradari film ini? Yang saya dapat adalah bagaimana saya juga larut ya, ikut larut artinya menyelami tentang makna filosofis daripada Brendong itu sendiri. Itu kan seperti yang disampaikan narasumber bahwa Brendong itu doa. Poin yang pertama itu yang saya dapat bahwa ketulusan doa itu juga tidak serta-merta hanya sekedar modal khusyuk, tapi ada effort tersendiri. Effort untuk kita menyampaikan sebuah permohonan, untuk kita menyampaikan sebuah doa, dan tanpa ada motivasi kepentingan pribadi dalam doa Brendong. Doa Brendong adalah doa dengan semangat komunal, bagaimana dari diri seseorang tapi kita berdoa untuk kepentingan yang lebih besar dari diri kita, untuk kepentingan yang bukan hanya kita saja. Jadi saya pikir itulah ketulusan doa yang sesungguhnya. Mungkin doa adalah aksi buat saya gitu kan. Demo itu doa, demonstrasi yang sekarang itu doa seperti yang Brendong lakukan. Kalau teman-teman demonstran itu mengerti esensi daripada doa bersamanya Brendong, kan, bahwa doa itu disampaikan dengan semangat komunal, dengan semangat kebersamaan, tapi tetap ada feminimnya, ada talinya seperti Brendong sehingga tidak lepas kembali. Karena saya pikir kita menyampaikan doa kepada Tuhan itu bukan kita berkirim ke proposal butuh
delivery, butuh tukang pos agar proposal kita sampai kepada Tuhan, enggak. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan akan melihat langsung bagaimana kita berdoa. Itu esensi dalam doa berundung. Maka saya yakin ketika kita mendoakan baik kepada seseorang, maka doa baik yang sama otomatis akan kembali kepada kita. Itu udah otomatis. Nggak usah minta surga, wis. Surga kan orang-orang di sekitarmu, otomatis orang-orang sekitarmu akan menyurgakan dirimu. Itu menurut saya esensi doa. Yang kedua, saya menggarisbawahi kata-kata dari Disoko bahwa hanya sedikit yang kita dapat dari sekian ribu catatan budaya daerah, hanya sedikit yang bisa kita bawa pulang, dan beliau tidak rela ketika kemudian budaya itu hilang, musnah, dan tergeser oleh budaya asing. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai soft skill tersendiri, bagaimana kita menyampaikan keistimewaan dari local wisdom kepada dunia, uniquely local wisdom kepada internasional, dan kita masih sangat memiliki keterbatasan kemampuan untuk menyampaikan keindahan tradisi Indonesia kepada dunia internasional. Permasalahannya itu, sumber dayanya sudah sangat cukup, tapi kitanya yang kurang mampu menyampaikannya dengan indah, sehingga ke depan hal-hal kecil yang menurut kita tidak berarti, ternyata itu adalah warisan budaya yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi makna filosofinya untuk digali, dan saya pikir itu menjadi tema yang menarik di dunia internasional. Satu kata pamungkas untuk bendung. Satu kata pamungkas untuk Brendung ya. Waduh, apa ini kata pamungkas sih? Satu kata pamungkas untuk Brendung, never ending miracle. Keajaiban tidak akan pernah putus, maka berusahalah, berdoalah, dan selalu berbaik sangka.